Shalom saudara kekasih Tuhan. Selamat pagi. Mari kita bergema pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 saudara. Firman Tuhan pagi ini mendidik kita untuk supaya kita hidup di bumi tetap rajin berbuat baik, bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Mari kita baca bersama-sama di Titus 2 ayat 11 sampai 15. Saya bacakan saudara. Perikopnya, kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Surat Rasul Paulus kepada Titus. Inti dari surat ini untuk mengingatkan Titus di dalam pewartaan Injil kebenaran Allah harus melalui perbuatan dan akhlak yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus untuk menjadi pola teladan yang baik dalam pewartaan Injil kebenaran Allah, supaya Injil tidak terbelenggu, saudara. Amin, saudara. Penekanan ini pesan Rasul Paulus kepada Titus, juga kepada setiap kita, saudara. Ayat 11 kita teruskan. Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Sudah nyata, terbukti bahwa Allah yang menjadi manusia melalui pribadi Yesus itu, saudara. Tujuannya untuk mengajarkan kita, mendidik kita, saudara. Karena manusia rusak akhlak, saudara. Amin, saudara. Oleh karena kasihnya kepada umatnya, dia rela meninggalkan kemuliaannya untuk menjadi serupa dengan manusia, untuk menjadi guru, mengajarkan, mendidik umatnya berakhlak yang baik supaya berkenan kepadanya. Ayat pendukung, saudara, di Yohanes 6 ayat 45. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Jadi Yesus, dia adalah Allah yang menjadi manusia, itu sudah dinubuatkan oleh kitab nabi-nabi, saudara. Sudah dinubuatkan bahwa pada akhir zaman manusia akan rusak akhlaknya. Maka Allah sendiri menjadi pribadi Yesus Kristus menjadi manusia, dia sendiri yang mengajarkan. Dan ini tepat sekali di Yohanes 6 ayat 45, saudara. Kita lanjut, saudara. Matius 11 ayat 29. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin, saudara. Jiwa kita akan mendapat ketenangan ketika kita belajar bersama-sama dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita lanjut, saudara. Ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Mendidik artinya melatih, membimbing, memelihara, menempah, mengajar, mengarahkan, mengasuh, menggembleng, menggodok, menjaga, menuntun hidup kita kepada kebenarannya, saudara. Dengan menantikan pengharapan kita tidak boleh kendor untuk berbuat baik. Tetap terus mengerjakan keselamatan kita setiap hari sampai pada akhirnya. Ayat ke-13, saudara. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Nah, maksud dan tujuan Tuhan mendidik kita, saudara, yaitu untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik dengan hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, saudara. Jadi Tuhan menuntun, membimbing kita supaya kita tidak binasa, supaya kita beroleh keselamatan yang daripada Tuhan, saudara. Betapa bahagianya kita, betapa berharganya kita di hadapan Tuhan, saudara. Tuhan sendiri datang ke dunia menyelamatkan kita, mendidik, menuntun, membimbing kita menuju kepada kebenaran, saudara. Amin, saudara.
Ayat 15, beritakan semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Beritakan. Ada dua pola pewartaan, saudara, yang Rasul Paulus tekankan kepada Titus, saudara. Jadi pewartaan Injil itu bukan hanya sebagai kata-kata, tapi melalui perbuatan juga, saudara. Itu pola pewartaan yang tepat, yaitu melalui perbuatan dan perkataan. Dan kedua pola ini adalah satu kesatuan mata rantai yang tidak bisa dipisahkan, saling mendukung, saudara. Pewartaan pertama yaitu melalui akhlak, perbuatan, tindakan, sikap dan perilaku yang baik, sehingga kita dikuasai oleh semua orang, sehingga kita disukai oleh semua orang. Yakinkan orang dengan perbuatan kita, dengan kewibawaan kita, supaya kita tidak direndahkan orang, menjadi teladan yang baik di hadapan Allah, saudara. Pola pewartaan kedua, saudara, yaitu menyampaikan atau memberitakan Injil kebenarannya, yaitu beritakan firman-Nya dengan motivasi yang tulus untuk kemuliaan nama Tuhan. Dua pola pewartaan ini yang Tuhan kehendaki dari setiap kita umat pilihan-Nya, saudara. Kesimpulannya, saudara, pasang firman Tuhan pagi ini, mari tetap terus berbuat baik, bijaksana, adil, dan rajin beribadah di dalam dunia sekarang ini, saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa surgawi yang maha baik, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah menyampaikan pesan Tuhan pagi ini untuk mendidik kami supaya kami hidup tetap terus berbuat baik, bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, ya Bapa. Biarlah firman-Mu meneguhkan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh berbuah dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, Bapa, sehingga firman ini benar-benar memerdekakan kami di dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.